Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2351 situasi di Tanah Adaman. Setelah beberapa minggu melakukan perjalanan melalui lubang cacing, yang dimasuki kelompok tersebut di koloni Nemo, mereka mencapai sisi lain terowongan luar angkasa, dan tiba di Tata Surya Omega. Titik kedatangan di Tata Surya Omega jelas bukanlah tempat sembarangan di mana kelompok tersebut akan menghadapi kehampaan ruang angkasa. Itu adalah titik yang diketahui di galaksi itu, di sebuah planet yang sebagian dihuni oleh salah satu dari banyak ras yang ada di galaksi. Galaksi tempat mereka berada memiliki tata surya dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka berada pada level yang mirip dengan peradaban The Adaman Land, namun kebanyakan dari mereka adalah makhluk inferior yang bahkan tidak bisa meninggalkan dunianya. Beberapa dari mereka memiliki batas budidaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan The Adaman Land. Namun, di antara sedikit peradaban tingkat tinggi yang mampu melakukan perjalanan melalui galaksi itu sendiri, ada 3, selain The Adaman Land, yang datang dan pergi ke seluruh galaksi. Yang terkuat adalah kekuatan dominan galaksi, yang mencegah galaksi lain untuk memperkuat lebih jauh dari yang sudah mereka miliki, untuk menghindari perubahan dalam struktur kekuatan galaksi. Peradaban inilah yang mengatur keluarnya makhluk hidup dari wilayah kekuasaannya, namun tidak ada hubungannya ketika alien tiba di wilayah tersebut. Namun, tindakan mereka sudah cukup untuk mencegah koalisi seperti kerajaan mekanik lama memajukan rencana mereka di dalam galaksi dan menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Akibatnya, sebelum kejatuhannya, kerajaan mekanik menguasai paling banyak beberapa tata surya di galaksinya sendiri. Serta beberapa tata surya dan dunia di galaksi lain yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih kecil dari galaksi miliknya. Meski kekaisaran mekanik tampak setua, ia sebenarnya adalah peradaban yang masih muda dibandingkan dengan peradaban di balik dunia tempat rombongan Minos baru saja tiba. Namun meskipun kerajaan mekanik, sebelum kejatuhannya, tidak cukup untuk mendominasi galaksi. Bukan berarti kelompok Minos akan kesulitan melakukan hal tersebut jika mereka menginginkannya. Setelah meninggalkan lubang cacing yang mereka gunakan untuk mencapai area tersebut, keenam pengelana tersebut bertemu dengan tentara peradaban terkuat di galaksi, yang menyambut mereka dengan unik. Orang-orang itu menurunkan senjata dan kepala mereka dan memperkenalkan diri mereka kepada kelompok Minos, menawarkan bantuan. Wisatawan universal, selamat datang di Ciri TF. Kami, pengawal yang mulia, siap melayani Anda. Izinkan kami membantu Anda dalam perjalanan atau misi Anda, kata makhluk level 100, salah satu yang terkuat di area tersebut. Meskipun peradaban di balik Ciri TF adalah yang terkuat di galaksi dan mengendalikan keluarnya makhluk dari wilayah kekuasaannya, ia tidak memiliki penguasa lokal yang kuat. Bahkan ada beberapa individu di atas level 102, batas galaksi, yang telah pergi keluar galaksi, menjadi lebih kuat, dan kemudian kembali untuk menjaga wilayah kekuasaan mereka. Namun, makhluk-makhluk ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan individu yang berkultivasi di Zokaro. Meskipun kelompok Minos telah melakukan perjalanan dari Zokaro ke tempat ini, dan tampaknya mudah untuk meniru prestasi tersebut, segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Kelompok Minos hanya mencapai prestasi seperti itu karena mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun mengumpulkan kekayaan di Zokaro. Sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh penguasa tingkat menengah seumur hidup mereka. Tapi mereka telah menghabiskan hampir semua yang mereka miliki untuk meninggalkan dunia seperti itu dan pindah keluar galaksi asal Zokaro. Bayangkan betapa sulitnya mencapai Zokaro dari tempat lemah seperti galaksi ini, jika bukan karena Minos dan teman-temannya yang tidak sengaja sampai ke Zokaro. Mereka mungkin tidak akan pernah mencapai prestasi seperti itu. Ini adalah kenyataan bagi sebagian besar makhluk, meskipun mereka memiliki potensi. Meskipun ada cara untuk melakukan perjalanan ke tempat sekuat Zokaro, mereka tidak punya dasar untuk melakukan perjalanan ke dunia itu. Jadi, alien yang bisa meninggalkan galaksi ini dan pergi ke tempat lain yang lebih kuat di alam semesta hanya sedikit, dan kemungkinan salah satu dari mereka mencapai dunia sekuat Zokaro praktis nol. Segera setelah mereka menyadari makhluk-makhluk dengan basis kultivasi yang sangat kuat, sesuatu yang istimewa bagi makhluk-makhluk dari dunia yang lebih tinggi. Makhluk-makhluk di daerah tersebut memahami bahwa mereka tidak boleh mengganggu perjalanan mereka. Minos dan kelompoknya tidak terkejut. Mereka berharap bisa bertatap muka dengan makhluk lokal. Robot level 103 lalu berkata, "Kami akan pergi ke The Adaman Land. Bisakah Anda meminjamkan kami pesawat luar angkasa? Kami tidak berniat tinggal lama di sini." "Oh tentu," salah satu warga setempat berkata sambil tersenyum lebar, tidak bisa menyembunyikan kepuasannya mendengar bahwa mereka tidak berniat untuk tinggal. "Silakan bergabung dengan kami." Saat mereka mengikuti penduduk setempat, karena terlalu takut untuk mengucapkan kata-kata atau tindakan yang bermusuhan, seseorang mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Apakah para tetua adalah teman peradaban di luar The Adaman Land?" "Tidak, kami adalah musuh,"
Minos langsung pada intinya. Kalau begitu aku yakin kita punya kabar baik untuk para senior. Pemimpin kelompok itu semakin tersenyum, karena mereka mengetahui beberapa fakta tentang The Adaman Land. Mereka tidak memiliki informasi real time, karena tingkat teknologi dan spiritual mereka tidak cukup tinggi untuk mengikuti segala sesuatu yang terjadi di galaksi. Namun, mereka mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di planet di pusat galaksi itu hingga 2 tahun lalu. Mata Minos berbinar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, situasi di planet asalnya dijelaskan kepadanya dengan berita perang. Pemimpin penjaga di sana memberitahunya. Sebuah peradaban bernama Irpol menaklukkan The Adaman Land. Setelah bertahun-tahun berperang dengan planet yang ditemukan, kekaisaran mekanik menjadi melemah. Irpol mengambil kesempatan untuk membalas dendam atas keluhan lama, yang menyebabkan pemberontakan negara-negara yang pernah diperintah oleh kekaisaran mekanik. Sekarang Irpol mendominasi The Adaman Land, sementara orang-orang terakhir yang selamat dari kerajaan mekanik telah melarikan diri ke dunia yang melemahkan mereka. Irpol menyerang peradaban asli planet ini dan para pengungsi dari Adaman Land. Keenam anggota kelompok yang pergi ke dunia spiritual tidak bisa tidak terlihat khawatir ketika mereka mendengar ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2352 saat-saat perlawanan terakhir. Sial, apakah Irpol pergi ke dunia spiritual? Ruth bertanya dengan nada prihatin, merasa ini pertanda buruk. Yang mulia, salah satu dari pria level 102 memandang ke arah Minos, juga merasa terganggu dengan perubahan situasi perang dunia ini. Minos melihat makhluk yang membawa mereka ke pesawat luar angkasa yang akan dipinjamkan oleh kekuatan ini dan bertanya. Sudah berapa lama kamu mengumpulkan informasi ini? Bisakah kamu memberitahuku situasi real time dari pertarungan antara kerajaan mekanik dan Irpol? Tidak, sayangnya, kita tidak memiliki kendali atas galaksi pada tingkat itu. Kalau tidak, kita tidak akan membiarkan Irpol menyerang salah satu dunia kita. Bagaimanapun, informasi ini pasti tertinggal 15 hingga 20 bulan dari situasi saat ini. Orang tersebut menjawab sebelum mereka memasuki pelabuhan antariksa di planet ini. Sial, kita masih 20 minggu lagi dari The Adaman Land, komentar robot itu kepada kelompoknya. Kita harus bergegas, Yang Mulia. Mungkin kita memakan waktu terlalu lama. Minos sudah memikirkan hal itu ketika auranya menjadi jauh lebih mengintimidasi, menunjukkan kepada penduduk asli bahwa kelompok yang tampaknya paling lemah sebenarnya adalah monster yang tersembunyi. Bukankah kamu musuh kerajaan mekanik? Sovereign level 100 bertanya, merasakan ada sesuatu yang salah. Ya, tapi kami juga berasal dari dunia yang melemahkan kerajaan mekanik sebelum Irpol terlibat dalam perang saat ini. Kata Minos, membuat semua makhluk antara level 97 dan 100 memahami situasi kelompok kuat ini. Itu, aku minta maaf. Yang terkuat langsung mengungkapkan penyesalannya. Sayangnya, kami hanya bisa membantu dengan kapal terbaik kami. Kami tidak punya cara untuk mempersingkat perjalanan lebih jauh lagi. Lubang cacing universal membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terbentuk. Kelompok tersebut mengetahui hal ini. Bahkan makhluk kuat pun tidak dapat membuat terowongan luar angkasa yang stabil dan cukup panjang untuk melintasi alam semesta. Keterbatasan seorang kultivator, bahkan sekuat kelompok Minos, jauh lebih rendah dibandingkan kerja sama banyak individu di balik penciptaan lubang cacing universal. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain melanjutkan rencana mereka untuk mencapai The Adaman Land secepat mungkin. Terima kasih atas bantuanmu. Ketika kami sudah membereskan semuanya, kami akan mengembalikan kapalmu dan membayarmu atas dukunganmu, kata Minos, mengetahui bahwa penduduk asli ini tidak bisa disalahkan atas masalah di kapal. Perang dunia. Segera setelah dia mengatakan ini, Minos memimpin orang-orangnya ke pesawat luar angkasa berukuran sedang, tetapi dengan teknologi yang lebih maju daripada kapal-kapal kerajaan mekanik. Kapal seperti itu tidak dapat melaju dengan kecepatan tertinggi Minos, tetapi bahkan dia tidak dapat mempertahankan kecepatannya lama sebelum dia harus berhenti untuk berkultivasi. Dengan demikian, kapal dapat mempersingkat perjalanannya sedikit, yang merupakan hal terbaik yang dapat mereka lakukan saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam di dunia ini, mereka pindah ke sebuah planet yang berjarak seminggu, di mana, menurut informasi mereka, terdapat lubang cacing universal lain yang akan membawa mereka sangat dekat dengan The Adaman Land. Irpol terkutuk. Kamu akan membayarnya jika kamu telah merugikan rakyatku. Minos berpikir ketika mereka menyaksikan atmosfer planet sebelumnya menghilang untuk perjalanan lain melintasi luar angkasa. Sementara Minos dan kelompoknya, hanya beberapa bulan lagi dari dunia spiritual. Sekitar 3 tahun telah berlalu di planet ini sejak keputusan 3 Dewa Irpol untuk mengatur tindakan mereka dalam mengantisipasi berakhirnya zaman es dan zaman es. Melemahnya Cali. Irpol telah mengakhiri dominasi mereka atas benua binatang, hanya menyisakan benua tengah sebagai rumah bagi penduduk asli dunia spiritual. Bahkan Laut Selatan yang dulunya terkenal kini berada di bawah kendali peradaban alien ini. Pulau Elven telah hilang sekitar setahun yang lalu.
Ketika Aurae terpaksa melarikan diri ke Kekaisaran Dataran Hitam untuk menghindari perluasan wilayah kekuasaan Irpol. Setengah dari suku elf telah hilang, tidak hanya melemahkan ras itu, tetapi juga seluruh penduduk asli dunia. Sebelumnya, terdapat lebih dari 100 miliar makhluk hidup di planet ini pada saat Minos berangkat untuk perjalanan universalnya. Namun kini, sekitar 14 tahun kemudian, jumlah tersebut telah musnah akibat kombinasi zaman es, kerajaan mekanik, dan Irpol. Saat ini hanya ada 35 miliar makhluk hidup yang tersisa di dunia ini, sebagian besar di antaranya saat ini berada di benua tengah. Namun sebidang tanah di pusat dunia ini pun tidak lagi tersentuh. 5 bulan lalu, pasukan Irpol telah mengalahkan koalisi asli dunia dan memasuki kerajaan dataran hitam melalui wilayah Evergreen. Abby telah menggunakan mayat tingkat tinggi terakhir yang dimilikinya. Tetapi bahkan dengan partisipasi dia dan Charlie, mereka tidak dapat mengalahkan lawan mereka dan terpaksa meninggalkan sebagian wilayah itu. Akhir zaman es tinggal kurang dari 3 tahun lagi. Dan kekuatan Charlie melemah. Dengan kecepatan saat ini, dalam beberapa bulan lagi, para dewa musuh dapat melancarkan serangan yang kuat dan terakhir terhadap kekuatan benua tengah untuk mengakhiri perang dunia untuk selamanya. Sementara itu, inti dari kerajaan mekanik bersembunyi di kedalaman laut leluhur, tempat mereka sesekali mengalami serangan dari musuh bersejarah mereka. Namun kehilangan jauh lebih sedikit dibandingkan penduduk asli dunia ini. Namun semua pihak yang berkonfrontasi mengetahui bahwa, dengan atau tanpa Minos, perang dunia harus berakhir dalam beberapa bulan mendatang. Di kerajaan tata ruang keluarga Stuart, Abby kembali ke sana setelah kekalahannya di selatan benua, setelah kembali untuk pertempuran terakhir melawan musuh-musuhnya. Sayangnya, pandangan masyarakatnya tidak positif. Dalam beberapa bulan, mereka bisa melakukan pertempuran terakhir dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kerajaan tata ruang sedang tidak dalam kondisi terbaiknya, dan orang-orang di sana berkultivasi dalam diam. Mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi bencana besar yang mungkin menyebabkan kematian sebagian besar dari mereka. Anak-anak Minos telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun dan telah meningkatkan kekuatan mereka. Sayangnya, waktu 14 tahun saja tidak cukup bagi mereka untuk menjadi ahli. Adapun kerabat lanjut usia Minos, seperti kakek, nenek, bibi, dan kerabat istri, sayangnya, mereka hanya meningkat 2 hingga 4 level sejak dia pergi. Bahkan termasuk mereka yang menyalahgunakan sumber daya budidaya untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika Anda pergi ke tempat yang dulunya begitu ceria dan semarak, Anda akan melihat area tegang di mana beberapa orang sedang berkultivasi dalam diam dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Bahkan Kila yang ceria, yang baru saja mencapai level 90, tidak optimis dengan masa depan. Mendesah, senang sekali bisa bertemu kakakku lagi, pikir Rubah. Akankah kita bertemu di akhirat? Saya harap begitu, itu mungkin satu-satunya hal baik tentang tujuan kita. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2353 Rencana Serangan dan Pemusnahan. Beberapa minggu setelah tiba di Tata Surya Omega, Minos dan kelompoknya telah memasuki lubang cacing universal lain yang sedang mereka lalui. Tujuan mereka saat ini adalah Tata Surya RK-56. Dari mana, menurut robot level 103 dan instrumen navigasi pesawat ruang angkasa kelompok tersebut, mereka dapat melakukan perjalanan langsung ke The Adaman Land. Begitu mereka menyelesaikan perjalanan melalui terowongan luar angkasa yang mereka lalui, mereka akan berada kurang dari 10 hari dari planet yang sekarang dikendalikan oleh Irpol. Saat ini, kelompok tersebut sedang berkonsentrasi pada sisa perjalanan 12 minggu ke depan, beberapa dari mereka sepakat, yang lain merencanakan tindakan masa depan mereka. Ruth sedang mengasingkan diri, mencari level 101, sesuatu yang sulit dicapai di wilayah alam semesta ini, namun masih mungkin. Sementara itu, robot sedang mengendalikan kapal, sesuatu yang mudah baginya yang berada di level 103 dan mengetahui banyak teknologi kapal. Minos berdiri di samping penduduk asli dunia spiritual, yang telah mencapai level 103 sebelum mereka tiba di koloni Nemo, dan berbicara tentang rencana dan prospeknya. Minos memandang pria di situ dan berkata, "Kita harus berasumsi bahwa hal terburuk telah terjadi. Mungkin rekan dan anggota keluarga kita telah meninggal, atau mereka bersembunyi di kerajaan tata ruang. Apapun yang terjadi, kemungkinan besar kita tidak akan menemukan jejak mereka begitu kita mencapai dunia spiritual." "Apa kau benar-benar berpikir begitu?" tanya penguasa level 103, khawatir. Menurut penduduk asli di balik peradaban yang meminjamkan pesawat luar angkasa kepada kita, sangat mungkin monyet Irpol berhasil. Sekitar 14 atau 15 tahun telah berlalu sejak dimulainya Perang Dunia. Jadi, yang paling banyak, dunia spiritual menghasilkan Charlie sebagai dewa, dan mungkin bukan orang lain. Mustahil bagi mereka untuk bertahan dalam perang melawan kerajaan mekanik dan kemudian melawan Irpol tanpa istirahat di antaranya, kata Minos, mengungkapkan rekannya dengan ekspresi serius. Mereka menyadari betapa banyak waktu telah berlalu sejak awal melemahnya kerajaan mekanik.
Mengingat perang tersebut sangat brutal bagi kedua belah pihak pada awalnya. Dan kecil kemungkinannya Abby dan Gloria akan mengambil risiko atas obat-obatan mereka, kecil kemungkinannya mereka telah menciptakan beberapa dewa dengan obat ilahi mereka. Masalahnya adalah menyerahkan beberapa prajurit level 99 dari dunia spiritual untuk membiarkan mereka menyelamatkan selama 1 dekade atau lebih. Bisakah kekuatan dunia seperti itu kehilangan beberapa di antaranya untuk mengantisipasi konspirasi mereka? Bahkan jika Abby dan Gloria melakukan hal itu, Minos tidak mengira mereka akan melakukannya, mungkin sampai saat ini belum ada satupun dewa baru yang muncul. Apapun yang terjadi, kekuatan dunia spiritual akan menderita, yang membuatnya percaya bahwa situasi kekuatan asli dunianya tidak menjanjikan. Paling-paling, dunianya akan menolak Irpol, dan paling buruk, semuanya sudah berakhir bagi peradaban kuno dunia spiritual. Kerajaan tata ruang seharusnya menjadi harapan terakhir penduduk asli planetnya, karena mereka adalah wilayah luar angkasa yang sulit untuk diserbu, bahkan oleh dewa. Bahkan jika lebih dari satu Tuhan bekerja sama melawan penghalang di salah satu wilayah ini, penduduk asli harus memiliki perlindungan setidaknya beberapa bulan sebelum mereka menghadapi akhir. Hal ini memberi Minos harapan, bahkan di hadapan pemikirannya yang paling pesimistis. Kalau begitu, perjalanan kita saat ini akan lebih mengarah pada balas dendam daripada pembebasan. Sovereign level 103 berkomentar dengan nada yang dalam, berharap hal ini tidak terjadi, namun mempertimbangkan skenario ini sebagai skenario yang paling mungkin terjadi. Ya, awal dari balas dendam kita adalah melawan pasukan Irpol, yang mungkin berada di The Adaman Land. Saat kita tiba di dunia lama kerajaan mekanik, kalian semua akan tetap di kapal ini dan menunggu sinyal dariku. Aku akan melakukannya menyerbu planet ini dan melenyapkan Irpol terkuat di sana. Lalu kami akan meninggalkan Anda dan robotnya untuk menghancurkan semua makhluk hidup di planet ini. Entah mereka milik kerajaan mekanik lama atau Irpol, kami tidak akan membiarkan satu pun dari mereka. Saya dan yang lain akan pergi ke dunia spiritual melalui lubang cacing universal yang menghubungkan The Adaman Land dan planet kita, kata Minos. Menjelaskan apa yang dia pikirkan selama berhari-hari sejak dia menemukan situasi terkini dalam perang dunia. Apakah aku akan tetap tinggal? Kamu dan robot akan membersihkan The Adaman Land dan mengamankan rute kita ke Irpol di masa depan. Setelah aku melenyapkan semua alien di dunia spiritual, kita akan pergi ke Irpol untuk memusnahkan ras kera, kata Minos, tinjunya mengepal dan nadanya gelap seperti biasanya. Sekarang dia tampak beberapa tahun lebih tua, tapi jauh lebih kejam dibandingkan setelah kematian Isabella. Kali ini dia tidak ingin hanya membunuh mereka yang bertanggung jawab atas situasi bencana di dunianya. Rasa haus darahnya semakin tinggi, dan dia tidak berniat berhenti selama masih ada yang selamat dari peradaban yang menyebabkan semua masalah yang dihadapi dunianya setelah kepergiannya. Penguasa level 103 dapat merasakan kebencian Minos terhadap peradaban tersebut dan tidak menentang niat atasannya. Baiklah, kita juga harus menampilkan alien yang memberontak melawan kekuatan kerajaan mekanik bertahun-tahun yang lalu. Mereka awalnya bertindak untuk mendapatkan kembali dominasi atas dunia mereka, tapi kita tidak bisa yakin bahwa mereka tidak akan menjadi serakah dengan hilangnya Irpol dan para alien. Bidang mekanik, serta melemahnya dunia spiritual, kata Minos, mengantisipasi pergerakan musuh potensial dunianya setelah dia menyelesaikan perjalanan balas dendamnya. Sebelum saya berangkat ke Irpol, saya akan mengirim Anda masing-masing untuk mendominasi peradaban di atas nama saya. Oke, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk melakukan itu? Pria berpenampilan muda dengan rambut hitam, janggut dan kumis bertanya. Selama yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu dunia ke dunia lain. Robot seharusnya mempunyai gagasan yang lebih baik mengenai hal itu. Lagi pula, saya bermaksud untuk menyelesaikan semuanya hanya dalam 2 tahun. Itu hanya akan menjadi sekitar 8 tahun bagi mereka yang berada di Zocaro. Mereka telah melakukan semua perhitungan untuk memahami perbedaan waktu perjalanan antara tempat ini dan Zocaro. Jadi mereka tahu bahwa 1 tahun ada sekitar 4 tahun di Zocaro. Tidak mengherankan jika hampir 5 dekade mereka berada di luar wilayah alam semesta ini hanya berlangsung beberapa tahun bagi peradaban dunia spiritual dan tanah adaman. Memikirkan berapa lama Minos ingin tinggal di wilayah alam semesta yang melemah ini. Pria itu menyimpulkan bahwa mereka dapat kembali ke bagian alam semesta yang kuat dalam waktu yang setara dengan 20 tahun untuk rekan mereka di Zocaro. Ini tidak ideal, dan Maximilian mungkin sudah berada di level 106 saat mereka kembali. Tapi itu bukanlah statistik yang menakutkan yang membuat mereka berpikir akan membuang-buang waktu di sana. Yang terpenting, mereka dapat menggunakan waktu ini untuk membalas dendam dan menyelesaikan koneksi mereka ke dunia spiritual, sebelum akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke perjalanan mereka ke Zocaro. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2354 Jalan Menuju Tanah Adaman. Dalam sekejap mata, 12 minggu lagi telah berlalu. Selama periode ini, Ruth memaksimalkan energi spiritual dan pemahamannya,
mencapai puncak yang dapat dicapai oleh seseorang di level 100. Dan berhasil naik ke level 101. Pada hari yang sama ketika dia naik, kelompoknya menyelesaikan perjalanan mereka melalui lubang cacing universal. Tiba di suatu titik di galaksi tempat mereka dapat mencapai The Adamant Land hanya dalam 10 hari lagi. Saat ini, kelompok tersebut sedang melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dengan kapal yang mereka pinjam lebih dari 20 minggu yang lalu, menuju bekas benteng kerajaan mekanik. Setelah Ruth menyelesaikan kultivasinya, mereka semua menghentikan praktik kultivasi mereka dan memasuki wilayah alam semesta yang sangat kekurangan energi, sehingga bahkan Minos pun kesulitan untuk membuat kemajuan apapun. Bagi mereka yang berada di level 101, 102, dan 103, upaya untuk berkultivasi di tempat seperti itu sia-sia. Dengan tidak adanya aktivitas produktif yang tersedia, seluruh kelompok kini diberi pengarahan lengkap tentang rencana Minos, memahami peran mereka sebelum dan sesudah penyerangan di The Adamant Land, serta perjalanan kembali ke dunia spiritual. Sebelumnya, dengan menggunakan kapal yang mirip dengan yang digunakan oleh kerajaan mekanik, perjalanan antara The Adamant Land dan dunia spiritual akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Namun, kapal yang ditumpangi kelompok tersebut lebih maju secara teknologi dan dapat melakukan perjalanan yang sama melalui lubang cacing universal hanya dalam waktu sebulan. Dengan demikian, parti tersebut sekarang secara resmi tinggal kurang dari 2 bulan lagi dari kampung halaman mereka, untuk mencari tahu apa yang terjadi sejak kepergian mereka. 2 hari setelah meninggalkan lubang cacing yang membawa mereka lebih dekat ke tujuan, rombongan Minos sedang berlayar melintasi ruang angkasa ketika sebuah situasi muncul. Ketidakstabilan dan badai luar angkasa terjadi di dekat pesawat luar angkasa mereka, membutuhkan intervensi cepat dari Minos. Segera setelah instrumen pesawat ruang angkasa mendeteksi serangan yang kacau dan tidak disengaja terhadap strukturnya, alarm berbunyi dan Minos membuka matanya. Tanpa banyak berpikir, dia melakukan apa yang harus dia lakukan, menggunakan avatar ruang dan waktu untuk memancarkan domain yang menutupi seluruh pesawat luar angkasanya. Teman-teman Minos tidak melakukan apapun saat dia bertindak, mereka semua terbiasa dengan situasi seperti ini. Yang biasa terjadi dalam perjalanan luar angkasa seperti halnya lubang di jalan dunia spiritual. Tentu saja, ada perbedaan besar dalam jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh lubang berlubang dan ketidakstabilan seperti yang terjadi saat ini, tetapi Minos bukanlah orang yang bodoh. Dia jauh lebih kuat dari batas kekuatan maksimum galaksi. Tanpa mengeluarkan keringat, dia menjaga ruang di sekitar kapal tetap stabil dan membimbing kelompoknya ke area stabil dekat dengan tempat mereka lewat. Ini adalah peristiwa ke-39 sejak kedatangan mereka di galaksi. Dan setelah meninggalkan zona ketidakstabilan ini, rombongan segera berlayar menuju tujuan seolah-olah baru saja melewati lubang di tengah jalan. Apa yang mereka pikirkan bukanlah bahaya yang bahkan menjadi korban peradaban seperti kerajaan mekanik hingga beberapa tahun yang lalu. Pikiran mereka tidak bisa berhenti memikirkan planet yang berjarak kurang dari 8 hari dari mereka. Kita akhirnya sampai di sana, pikir Ruth dalam hati, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat karena kegembiraan. Dia mengkhawatirkan keluarganya, namun mau tak mau dia merasa berbeda, tiba di tempat yang dia dan teman-temannya ingin kunjungi beberapa dekade yang lalu ketika mereka meninggalkan dunia spiritual. Seharusnya itu adalah perjalanan yang memakan waktu beberapa minggu, mungkin berbulan-bulan. Waktu yang mereka perlukan untuk mencapai tempat seperti itu dan kemudian memulai rencana mereka untuk mengganggu tindakan kerajaan mekanik dalam Perang Dunia. Namun, mereka telah pergi ke tempat lain di alam semesta dan sudah lama dilarang memikirkan rencana lama mereka. Sekarang, begitu dekat dengan tujuan mereka, Ruth dan yang lainnya mau tidak mau merasakan perasaan khusus, seolah-olah mereka akhirnya hampir memenuhi janji mereka kepada rekan-rekan dan keluarga yang ditinggalkan di dunia spiritual. Alien terkutuk, Anda akan segera mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Tunggu saja kami, pikirnya dalam diam, tak sabar menunggu momen kedatangan mereka di The Adamant Land. Sementara Minos dan teman-temannya semakin dekat dengan The Adamant Land, monyet Irpol di dunia tersebut telah membuat banyak perubahan lokal sejak kedatangan mereka. Setelah menghancurkan sebagian besar penduduk asli dunia ini, kera Irpol telah menghancurkan konstruksi teknologi kerajaan mekanik selama lebih dari 4 tahun. Secara bertahap membawa pohon dan tumbuh-tumbuhan asli Irpol ke tanah Adamant. Dengan peradaban mereka yang mendominasi dunia ini, lebih dari 100.000 makhluk Irpol kini tinggal di planet asal kerajaan mekanik, tempat 4 dewa saat ini berjaga di bekas aula para dewa kerajaan mekanik. Kelompok dewa tidak hanya berada di sana untuk melindungi wilayah baru mereka, tetapi juga untuk membantu kekuatan dunia spiritual jika diperlukan. Bagaimanapun, ini hanyalah hari lain bagi penduduk asli Irpol di planet ini, yang saat ini memiliki kawasan hijau 100% lebih besar dari kawasan hijau yang ada sebelum jatuhnya kerajaan mekanik. Pada tingkat saat ini, Irpol hanya membutuhkan 10 tahun lagi untuk sepenuhnya mengubah struktur planet ini dan mengubahnya menjadi tiruan dari rumah asal mereka. Seperti yang ingin mereka lakukan di dunia spiritual.
Inilah yang dibicarakan oleh 4 dewa di Aula Para Dewa, kuil buatan yang mengapung 50.000 kilometer jauhnya dari permukaan planet. Kapan kita bisa memperluas aktivitas kita di dunia spiritual? Seekor monyet bertanya sambil memandang The Adaman Land, melihat kawasan hijau yang telah diubah oleh peradaban mereka di planet ini. Dalam 3 atau 4 bulan lagi, perang akan berakhir dan saudara-saudara kita akan selesai memusnahkan penduduk asli dunia kecil ini. Setelah itu, kita akan dapat memperluas operasi kita. Zaman es akan berakhir dalam 2 tahun lagi, tapi itu sudah cukup lemah bagi tanaman kita untuk tumbuh di sana, kata pemimpin kelompok tersebut. Orang yang pertama kali melibatkan peradabannya dalam perang dunia. Yang lain menyukai apa yang mereka dengar dan sangat ingin melaksanakan rencana mereka, akhirnya mendominasi planet pertama di awal ekspansi peradaban mereka. Itu bukanlah tujuan mereka sebelumnya. Tapi kerajaan mekanik telah mengajari mereka bahwa hanya ada 2 nasib bagi peradaban di alam semesta, mendominasi atau didominasi. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan sang dominator. Menjalankan rencana mereka untuk memastikan kedaulatan ras dan cara hidup mereka. Namun di saat yang tidak mereka duga, cahaya metalik akan muncul di antara bintang-bintang di tata surya ini. Membawa serta musuh yang tak terbayangkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2355 tiba di Tanah Adaman. Dalam sekejap mata, sisa minggu perjalanan rombongan The Adaman Land berakhir, dan menuju setelah kerja keras selama puluhan tahun. Rombongan akhirnya tiba di tempat tujuan. Setelah melakukan manuver pesawat ruang angkasa mereka 1 juta kilometer dari permukaan The Adaman Land, robot tersebut mengumumkan kepada seluruh kru. Kita di sini. Semua penduduk asli dunia spiritual di kapal ini menghentikan pikiran mereka sejenak dan mengalihkan perhatian mereka ke dunia ini, yang sedikit lebih kecil dari rumah asli mereka. Tetapi jelas lebih kuat secara spiritual. Minos berdiri setelah beberapa saat dan berkata kepada kelompok itu, "Tetaplah di sini, aku tidak akan lama lagi." Dia dengan cepat mengenakan pakaian yang mirip dengan baju besi kerajaan mekanik, sesuatu yang berguna untuk melakukan perjalanan melalui ruang hampa. Yang bahkan harus dipakai oleh makhluk setingkatnya saat bepergian keluar pesawat luar angkasa. Kelompok itu tidak mengatakan apapun kepada Minos, mengetahui bahwa dia tidak akan menerima bantuan apapun sekarang. Betapapun bersemangatnya mereka untuk memasuki atmosfer The Adaman Land, mereka tidak ingin menghalangi pemimpin mereka memulai serangan balik dunia spiritual dalam perang dunia. Pintu masuk utama kapal terbuka, dan Minos terbang ke Aula Para Dewa, di mana dia dan rombongannya dapat melihat makhluk-makhluk di sekitarnya. Menurut robot tersebut, ini adalah bekas markas orang-orang terkuat di planet ini, tempat musuh terkuat seharusnya berada. Pino terbang sangat cepat sehingga dia bisa mencapai Aula Para Dewa yang megah dalam waktu kurang dari 10 menit. Di dalam Aula Para Dewa, keempat Dewa Irpol berada di posisinya ketika salah satu dari mereka tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat dengan cepat dari barat daya. Melihat ke arah itu, dia melihat sesosok makhluk yang mengenakan baju besi besar, sangat mirip dengan yang dikenakan oleh individu dari The Adaman Land. Semuanya, ada tamu yang mendekati kita. Dia tampaknya adalah orang yang selamat dari kerajaan mekanik. Kera raksasa itu ketakutan sambil bangkit dari tempat duduknya. 3 lainnya segera mengalihkan perhatian mereka ke arah Minos, merasakan level puncak 99 mendekati mereka. Minos tidak menggunakan kekuatannya untuk menampilkan teror auranya, sehingga mereka berempat bisa merasakan ada seseorang yang hampir menjadi dewa yang mendekati mereka. Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Apa dia tidak tahu apa yang terjadi dengan peradabannya? Salah satu dewa bertanya dengan senyuman di wajahnya, berpikir agak tidak masuk akal. Kita tidak bisa mencerminkan pencapaian kerajaan mekanik. Mereka membawa ras mereka ke berbagai belahan galaksi ini dan galaksi lain, kata seorang individu berbulu putih, pemimpin dari suatu tempat. Segera setelah itu, Minos memasuki medan gravitasi Aula Para Dewa dan mendarat di antara 4 dewa Irpol, masing-masing ditempatkan di ujung area yang berbeda. Dia tidak segera melepas armornya. Berdiri di tempat kerajaan mekanik memerintah selama ribuan tahun, dia mempelajari 4 makhluk di hadapannya. Dengan kehadiran robot level 103 di grupnya, Minos dapat berbicara dalam bahasa asli The Adaman Land dan Irpol. Apakah kamu dari Irpol? Dia bertanya. Nada suaranya netral, tetapi keempat dewa Irpol tahu bahwa pendatang baru ini sama sekali tidak takut pada mereka. Kamu telah mengenalinya dengan baik, penduduk asli The Adaman Land. Peradabanmu tidak melupakan wajah musuh-musuhnya sebelumnya, kata pemimpin kera sambil memandang Minos dengan provokatif. Kamu salah, kata Minos sambil melepaskan bagian logam dari armornya, memperlihatkan penampilan aslinya kepada 4 pembudidaya level 100. Saya bukan dari dunia ini. Nama saya Minos Stuart, Kaisar Kerajaan Dataran Hitam di dunia spiritual. Oh, mereka berempat terkejut saat mengenali nama pencipta musuh terbesar mereka di dunia kecil itu. Dikabarkan bahwa Minos telah meninggalkan dunia spiritual pada awal Perang Dunia dan kemudian meninggal dalam perjalanannya melintasi luar angkasa.
Keempat makhluk ini tidak menyangka akan menemukannya di sana ketika peradabannya berada di ambang kehancuran. 3 dari 4 kera tidak terlalu memperhatikan identitas Minos, tetapi merasa aneh dia ada di sana. Tentu saja perjalanannya merupakan sebuah misteri yang membuat mereka penasaran, namun kehadirannya di sana tidak membuat mereka takut pada awalnya. Tidak demikian halnya dengan pemimpin kera ini. Makhluk berbulu putih ini telah mendengar banyak informasi tentang Minos. Dan dia tahu bahwa manusia ini hanyalah demigod tingkat rendah ketika dia meninggalkan dunia spiritual kurang dari 15 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa mencapai level 99 dalam waktu yang lama? Sial, bahkan mereka, yang lebih berbakat daripada ras di dunia spiritual, dan memiliki dunia yang lebih baik dari itu, tidak dapat berkultivasi secepat itu. Memikirkan betapa anehnya situasi ini, pemimpin makhluk di aula para dewa menyerang Minos tanpa ragu-ragu. Jantungnya berdebar kencang karena takut ada sesuatu yang tidak beres. Minos mengamati pergerakan energi di dalam tubuh kera saat kekuatan druidik musuh terbentuk, menyebabkan cabang, tanaman, dan akar yang terbuat dari energi dan hukum tumbuh di area tersebut. Minos memejamkan mata dan mengangkat tangan ke arah lawannya, menggunakan chaotic gravity untuk memaksa kera berlutut di tanah, sekaligus menghancurkan semua kemampuan khusus kera tersebut. Kamu seharusnya tidak mengganggu orang-orang di duniaku, kata Minos. Nada suaranya berubah secara dramatis, menyebabkan semua energi di sekitarnya berubah, sementara kematian masih ada di udara. Suhu turun, dan aura Minos menunjukkan perbedaan mencolok antara dirinya dan makhluk-makhluk ini. Dibandingkan dengan Minos, meskipun makhluk-makhluk ini adalah dewa, mereka sulit dianggap sebagai penguasa karena fondasi mereka yang tidak stabil. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster Zokaro level 97. Minos jauh lebih kuat dari mereka. Keempat individu tersebut memenangi hal ini dengan susah payah. Karena 3 dari mereka melihat waktu melambat pada saat yang sama ketika sebuah pedang muncul dari membuka dan menutup tubuh orang terkuat di area tersebut. Bahkan tanpa bergerak, Minos memaksa orang ketiga itu untuk menonton saat dia menggunakan pedang spasialnya untuk membunuh yang terkuat di grup secara perlahan. Dia memotong setiap tendon di tubuh besar itu, menghancurkan tulang kera dengan chaotic gravity, sekaligus mencegah makhluk tersebut mati dengan mudah dengan menghindari pendarahan dan jiwa lawannya. Di tengah situasi ini, kera besar tidak bisa melakukan apa-apa selain berteriak, sama sekali tidak mampu bertahan atau melakukan serangan balik. Sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Minos. Pada saat itu, balas dendam Minos dimulai. Bangkitnya dataran hitam bab 2356 pergi ke dunia spiritual. Minos tidak banyak menuntut dari musuh-musuhnya. Meskipun dia bisa menyiksa mereka selama yang dia inginkan, dia lebih tertarik untuk kembali ke dunia spiritual untuk mengetahui situasi sebenarnya dari keluarga dan negaranya. Dia menyiksa kera berbulu putih, yang terkuat di wilayah tersebut, hanya selama 2 menit, di mana bagian tubuh makhluk itu menjadi tidak dapat dikenali dari tindakan Minos. Kemudian pemuda berambut coklat itu melakukan gerakan terakhirnya. Dengan serangan pedang, dia membelah tubuh makhluk itu menjadi 2, mulai dari kepala hingga selangkangan. 3 kera yang tersisa menyaksikan Minos dengan mudah memusnahkan makhluk purba di dunia mereka. Mereka semua tidak berdaya untuk melakukan intervensi. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak pernah mereka provokasi. Mereka bukan pengecut, juga tidak takut mati. Namun ketika dihadapkan pada perbedaan besar antara mereka dan Minos, mau tak mau mereka takut akan kemungkinan terburuk dan memohon pengampunan. Mercy, salah satu dari mereka mencoba berkata dengan suara rendah, gemetar ketakutan bukan pada dirinya sendiri, tapi pada peradabannya. Manusia sebelum mereka ini begitu kuat sehingga dia sendiri yang bisa memusnahkan ras mereka. Tidak ada ampun, kalian membawa kematian pada diri kalian sendiri ketika kalian memasuki perang dunia. Sekarang tanggunglah konsekuensinya, Minos menyatakan sambil membuka tangannya dan kemudian mengepalkan tinjunya erat-erat. Menyebabkan gravitasi lokal bekerja pada mereka bertiga dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tubuh mereka meledak tanpa perlawanan. Ledakan, ribuan liter daging, tulang, dan pasta darah berceceran di aula para dewa yang kuno dan megah, menodai sebagian besar tempat itu, sementara bawahan dari 4 makhluk yang sudah meninggal itu sudah mati di pinggiran. Tubuh mereka tertinggal, tapi jiwa mereka telah sepenuhnya padam hanya dengan sekali pandang Minos saat dia menghancurkan ketiga dewa Irpol. Ekspresi Minos tetap tidak berubah saat dia berjalan melewati aula berdarah sampai dia mencapai portal tempat mantan anggota kerajaan mekanik biasa melakukan perjalanan bola-balik dari planet mereka. Ke aula para dewa, portal ini segera memindahkan Minos ke planet asal musuh aslinya. Tiba di instalasi militer tingkat tinggi di mana kehadiran beberapa demigod Irpol tingkat tinggi dan penduduk asli setempat, yang diklasifikasikan sebagai budak tahap 8 dan 9. Dapat terdeteksi di dekatnya. Berbeda dengan beberapa saat lalu, Minos tidak berpura-pura menjadi orang biasa.
Setibanya di sana, dia mengaktifkan avatar jiwanya, membuat proyeksi jiwanya yang besar muncul saat memanipulasi chaotic gravity. Dengan menggunakan variasi teknik ini, atraksi, dia membuat ribuan makhluk yang paling dekat dengan kedatangannya terbang liar ke arahnya, sementara pedang energi muncul di sekelilingnya. Seperti duri raksasa yang menunggu untuk melukai target mereka. Minos tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Hanya dalam beberapa detik, dia telah menarik lebih dari 30.000 makhluk ke arahnya. Lalu dengan cepat menebas mereka dengan pedangnya, menciptakan hujan darah dan bagian tubuh yang mengerikan kemanapun dia pergi. Auranya begitu kuat sehingga hampir seketika, semua makhluk di sekitar 8% permukaan planet merasakan kekuatannya dan menyadari bahwa seseorang yang menentang logika baru saja tiba di The Adaman Land. Budak Irpol yang merasakan hal ini tidak merasa optimis untuk merasakan auranya. Beberapa dari mereka mengenali kekhasan kekuatan Minos dan mengidentifikasinya, meski jaraknya ratusan kilometer. Selama sekitar 10 menit, Minos membantai semua orang yang menghalangi jalannya, mengubah area kecil di dunia ini menjadi pemandangan darah dan mayat yang mengerikan. Dia tidak punya niat untuk memusnahkan musuh dunianya di planet ini. Dia hanya melampiaskan keinginan lamanya untuk membalas dendam pada musuh-musuh ini. Setelah melepaskan sebagian stres yang menumpuk selama bertahun-tahun, dan terutama selama beberapa minggu terakhir, dia sadar dan pindah ke area lubang cacing universal di planet ini. Satu-satunya misinya, selain membunuh musuh terkuat di sana, adalah mencegah kaburnya penduduk asli dan penjajah yang ada di dunia ini sebelum kedatangannya. Dengan memanipulasi ruang di sekitarnya, dia memindahkan dirinya ke lokasi semua lubang cacing universal, di mana sekelompok makhluk kuat telah mencoba melarikan diri atau mengirim pesan melalui struktur luar angkasa tersebut. Dengan senyuman di wajahnya, Minos membantai mereka semua dengan menciptakan lubang hitam yang tanpa ampun menelan tubuh mereka. Kemudian, dia memanipulasi esensi gelap ini untuk menciptakan kerajaan kuasi spasial yang mencakup semua lubang cacing universal di dunia ini. Bagi Minos saat ini seperti berjalan-jalan di taman. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah menciptakan wilayah yang mandiri secara spasial dan tidak dapat ditembus yang bukan merupakan kerajaan tata ruang, namun jauh lebih tangguh daripada kerajaan tata ruang. Ketika dia telah memastikan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri, dia melihat ke langit dan melihat pesawat luar angkasanya sudah menuju posisinya saat ini. Sekarang menjadi tugas kedua rekannya di level 103 untuk menangani makhluk hidup lainnya di planet ini, seperti yang dia rencanakan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 30 menit setelah kedatangan Minos di The Adaman Land, dia berhasil menaklukkan planet ini. 5 menit setelah pembentukan kerajaan kuasi spasial, pesawat luar angkasa kelompok itu mendarat di dekat Minos, dan penumpangnya turun tanpa basa-basi. Akhirnya sampai juga, komentar Ruth dengan nada kecewa. Aneh rasanya berada di sini sekarang. Tempat ini nampaknya sangat sederhana dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan ketika kita meninggalkan dunia spiritual. Zokaro melakukan itu pada kita, komentar robot itu, juga merasa planet asalnya tampak terlalu sederhana baginya. Jangan buang waktu, kata Minos sambil membuat segel, menandai pesawat luar angkasa miliknya, robot, dan manusia level 103 yang akan tertinggal. Gunakan segel untuk masuk dan keluar dari zona gelap ini. Semua lubang cacing universal yang terhubung ke The Adaman Land sekarang terletak di dalam area ini. Ketika Anda selesai menghancurkan makhluk di planet ini, gunakan itu untuk mempelajari jalan menuju Irpol dan bekas planet di bawah kerajaan mekanik. Kata Minos sambil melihat ke pesawat luar angkasanya dan menunjukkan kepada mereka yang akan menemaninya bahwa mereka harus kembali ke sana. Sekarang saatnya melanjutkan kembalinya kita ke dunia spiritual. Ucapnya, menyebabkan senyum muncul di wajah orang-orang yang akan menemaninya, akhirnya mencapai titik ini dalam rencananya. Saya harap Anda menemukan kekuatan kekaisaran melawan musuh. Semoga perjalanan Anda aman dan semoga berhasil, teman-teman. Kata manusia level 103 sambil melihat kelompok itu memasuki pesawat luar angkasa, tidak tinggal 1 menit pun di tempat mereka baru saja mendarat. Segera setelah itu, dia dan robotnya melihat kapal tersebut memasuki wilayah kerajaan kuasi spasial, dan mereka akhirnya sendirian di dunia ini dengan banyak tujuan yang mereka miliki sekarang. Tapi mereka tidak akan hanya berdiri di sana. Segera setelah rekan mereka pergi, mereka berpencar, yang satu pergi ke selatan dan yang lainnya ke utara untuk memulai kehancuran. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2357 Persiapkan keluargamu. Beberapa minggu kemudian di dunia spiritual, situasinya tidak berubah dari minggu-minggu sebelumnya. Alien Irpol telah menaklukkan wilayah Evergreen dan terus memperluas kendali mereka ke wilayah musuh mereka. Pasukan Kekaisaran Dataran Hitam, sekarang termasuk Cali dan Aurae, bersama dengan pasukan Kekaisaran Timur, yang dipimpin oleh Viko, menghadapi serangan setiap hari di wilayah mereka. Bagaimana Irpol menangani hal ini? Para dewa Irpol membuat para dewa dunia spiritual sibuk, sementara para pejuang alien
yang diperkuat oleh konflik bertahun-tahun dan lebih unggul dari penduduk asli yang masih hidup, secara bertahap menang dalam pertempuran. Dengan demikian, wilayah Irpol secara konsisten diperluas selama beberapa bulan terakhir, mendorong pasukan pribumi ke titik di mana mereka hanya bisa mempertahankan jantung wilayah kekuasaan mereka dan menghambat kemajuan musuh. Dengan manuver alien di benua itu, semua wilayah yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Evergreen dan Kerajaan Bunga telah jatuh di bawah kendali mereka. Bagian dari Blackrock dan Flaming Empire juga direbut, dan tampaknya hanya dalam hitungan minggu sebelum mereka akhirnya diserap oleh Irpol. Ketika zaman es surut, pasukan Irpol memperoleh kekuatan. Namun, mereka menahan diri untuk melancarkan serangan besar-besaran untuk menggulingkan musuh terkuat mereka. Bahkan untuk 3 level 100, mengalahkan Charlie, Vico, dan Aurae merupakan tantangan yang berat. Ketiganya sangat kuat, dan dengan zaman es yang masih 2,5 tahun lagi, Charlie tetap menjadi lawan yang tangguh. Daripada mencari pertempuran yang menentukan untuk mengakhiri perang, Irpol mempunyai strategi yang lebih diperhitungkan untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Rencana mereka melibatkan merebut seluruh wilayah musuh dan secara sistematis melenyapkan para demigod yang tersisa hingga ketiga dewa tidak punya pilihan. Pada akhirnya, mereka bermaksud untuk melenyapkan atau mengasingkan mereka dari planet ini. Kekuatan The Adaman Land di bagian bawah laut-laut leluhur juga masih bersembunyi, belum menemui musuh karena lapisan es padat yang melindungi mereka. Di kota kering, ketegangan di kota semakin hari semakin kuat. Meskipun tempat ini masih belum tersentuh setelah perang selama 15 tahun, populasi di wilayah tersebut, yang kini telah melampaui 40 juta jiwa, tidak bisa optimis. Hanya masalah waktu sebelum apa yang terjadi di benua ilahi, Pulau Elf, dan benua binatang juga akan terjadi di benua tengah. Akibatnya, iklim di kota yang dilindungi oleh kerajaan kuasi spasial Minos ini menjadi kurang baik, bahkan mengingat kekayaan spiritualnya, tidak adanya efek iklim zaman es, dan berlimpahnya makanan. Bagian lain dunia dengan cepat musnah karena tanaman membeku dan upaya alien untuk memusnahkan penduduk asli menghalangi transportasi sumber daya melintasi benua. Ratusan juta binatang dan manusia telah mati di 3 benua di dunia ini dalam 10 tahun terakhir, banyak di antaranya bukan karena serangan langsung, namun karena kelaparan. Hanya petani terkuat yang bisa bertahan hidup tanpa makanan. Karena sebagian besar dunia telah melakukan budidaya di bawah tahap ke-6, banyak orang meninggal karena kekurangan makanan. Tetapi meskipun tidak mempunyai masalah ini, kota kering tidak dapat melawan musuh ketika seluruh benua jatuh ke tangan monyet Irpol. Dengan musuh memperluas wilayah mereka dengan kecepatan 100 km persegi per hari, tidak lama kemudian para kera sudah berada dalam jarak serang dari kota terbesar yang tersisa di benua itu. Di tengah semua itu, Dilian berada di Istana Kekaisaran, menangani urusan negara saat ini. Sejak perang dimulai, dia tidak pernah terlibat konflik kecuali benar-benar diperlukan. Dia terus membantu keluarga Stuart menjalankan kekaisaran, mengarahkan sumber daya keluarga kekaisaran ke tempat yang paling mereka butuhkan. Dan bekerja dengan tentara untuk menjaga negara tetap berdiri tegak. Hingga sekitar 6 tahun yang lalu, tujuan utama Dilian adalah memperluas perbatasan negara, meningkatkan jumlah tentara, dan memimpin dunia menuju kemenangan melawan kerajaan mekanik. Namun sejak itu, tujuannya adalah melestarikan sebanyak mungkin apa yang telah diciptakan Minos. Hari ini, dia berada di level 89, hampir mencapai level 90. Sayangnya, dia tidak memiliki harapan untuk maju ke tahap berikutnya sebelum hal terburuk terjadi. Tetapi dokter dan kepala pelayan keluarga yang lama tidak peduli. Setelah kehilangan istrinya, Eda, bertahun-tahun yang lalu, kegembiraan dalam hidupnya telah memudar, dan kini ia hanya bertahan hidup. Dia tidak akan mencari kematiannya sendiri, tapi kematian bukanlah ketakutan terbesarnya. Selama dia bertugas, satu-satunya ketakutannya adalah akhir dari keluarga Stuart karena ketidakhadiran Minos. Setelah bertahun-tahun, dia masih percaya bahwa kedaulatannya masih hidup, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki harapan tersebut. Untuk satu hari lagi, dia akan berusaha membawa keluarga ini sejauh yang dia bisa. Lee, Allison, senang bertemu denganmu dengan baik. Apa yang kamu inginkan hari ini? Tanya lelaki tua dengan rambut beruban yang tidak menunjukkan vitalitasnya tetapi keadaan pikirannya. Melihat Dilian yang duduk di singgasana Minos, Lee, yang saat ini berada di level 86, langsung ke pokok permasalahan. Semakin banyak orang yang tiba di wilayah kami, melarikan diri dari selatan. Kami memerlukan sumber daya untuk membangun tempat untuk menerima orang-orang ini. Ketika alien maju melintasi benua, populasi wilayah yang ditaklukkan melarikan diri ke utara atau barat. Daerah-daerah ini sudah sangat jenuh, dan bahkan dengan kematian banyak makhluk hidup selama bertahun-tahun perang. Tidak ada ruang di setiap tempat untuk semua makhluk hidup yang tersisa di benua ini. Banyak makhluk mati selama perang. Namun sebelumnya, sebagian besar makhluk ini tersebar di 3 benua. Saat ini, meski jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan 15 tahun yang lalu,
praktis semua yang selamat berada di benua tengah. Khususnya, sebagian besar dari mereka berada di wilayah tengah kerajaan dataran hitam. Kota-kota yang dikuasai oleh bangsawan seperti Lee dan Allison tidak dapat menampung semua orang yang bermigrasi dari selatan ke utara. Kita sudah mencapai batasnya, Lee. Kuharap aku bisa membantumu, tapi kamu harus memimpin orang-orang ini untuk mendirikan kemah di luar kotamu, kata Dillian dengan menyesal. Waktu telah berlalu ketika kerajaan dataran hitam memiliki sumber daya untuk mengembangkan berbagai wilayah di wilayahnya. Dengan hilangnya manusia dan wilayah, negara berhenti mengembangkan koleksi kristalnya sambil mempertahankan pengeluarannya. Baru-baru ini, negara dengan cepat menghabiskan cadangan keuangannya sehingga memaksa dilakukannya penjatahan sumber daya. Lee memahami masalahnya, tetapi dia harus mencobanya. Bukankah ada yang bisa kita lakukan bersama? Apakah orang-orang ini akan mati kedinginan di tempat penampungan biasa? Meskipun zaman es terburuk telah berlalu, hal itu masih bisa membunuh orang-orang yang paling lemah. Yang bisa saya lakukan adalah menyarankan agar kota Anda membuat program panti asuhan. Yang terkuat akan meninggalkan properti mereka dan untuk sementara memberikan ruang bagi yang paling lemah untuk datang ke kota. Hal itu mungkin memberi Anda dan kami waktu untuk menyelesaikan masalah dengan cara lain. Saran Dillian. Terima kasih, keluh Lee. Persiapkan keluargamu, Lee. Jika kamu ingin mengirim mereka ke kerajaan tata ruang, lakukan dengan cepat, kata Dillian dengan nada muram. Lee melihat tatapan mendalam Dillian dan merasakan gawatnya situasi. Meskipun dia adalah seorang bangsawan dan prajurit kekaisaran yang terkenal, dia tidak mengetahui semua yang terjadi di utara. Aku akan bersiap-siap, terima kasih atas sarannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2358 akhir dari Perang Dunia. Sementara orang-orang terdekat keluarga kekaisaran Dataran Hitam bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pasukan Irpol di Laut Utara memposisikan kapal mereka di sekitar distorsi spasial lubang cacing universal. Setelah peradaban kera memasuki Perang Dunia dan mengambil alih The Adaman Land, mereka menguasai lubang cacing universal di kedua sisi terowongan luar angkasa. Sejak kedatangan mereka di dunia spiritual, mereka menyatukan wilayah Laut Utara ini untuk mencegah penduduk asli, atau bahkan alien dari kerajaan mekanik, melarikan diri. Alasan lainnya adalah menunggu kabar dari masyarakatnya di The Adaman Land yang sering terjadi. Namun, sudah hampir 6 minggu sejak mereka menerima komunikasi apapun dari kelompok mereka di The Adaman Land, sesuatu yang belum pernah terjadi selama 4 tahun terakhir. Salah satu pengamat di area tersebut sedang memikirkan hal ini saat dia secara misterius melihat distorsi spasial di sana. Tidakkah ada yang aneh berapa lama kita tidak menerima peringatan dari atasan kita di The Adaman Land? Tanya seekor kera berbulu coklat. Salah satu dari 12 individu di 3 perahu kayu di kawasan itu. Perahu-perahu ini tidak terlihat seperti kapal mekanik atau kekuatan dunia spiritual. Mereka tampak seperti perahu kayu besar dan sederhana yang tidak dapat mengangkut banyak anggota ras makhluk itu. Pasti bukan apa-apa, tanah Adaman telah ditaklukkan. Kami tidak akan mencoba memperluas operasi kami sampai kami menguasai dunia spiritual, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, kata kera yang lain. Mereka dapat membedakan banyak ciri fisik di antara mereka. Namun manusia, seperti penduduk asli dunia ini, akan kesulitan membedakan makhluk-makhluk tersebut, kecuali warna bulunya. Dari sudut pandang penduduk asli planet ini, mereka sangat mirip satu sama lain. Namun, meskipun mereka memiliki ciri khas masing-masing yang dapat mereka kenali dan bedakan satu sama lain selain dari warna bulunya, saat keduanya sedang berbicara. 3 kera lainnya mau tidak mau membuat ekspresi serupa yang bahkan dapat mengejutkan makhluk mereka sendiri. Balapan. Melihat hal ini saat berbicara dengan temannya, kera berbulu coklat itu mengerutkan kening lalu melihat ke arah distorsi spasial di area tersebut. Distorsinya berubah dan ujung dari apa yang tampak seperti pesawat luar angkasa muncul. Namun, itu bukanlah kapal dari Irpol, apalagi The Adaman Land. Ke-12 kera level 99 merasakan ada yang tidak beres hingga, dalam sekejap, pesawat ruang angkasa meninggalkan distorsi spasial dan berhenti di antara ketiga perahu. Saat palka utama kapal terbuka, ke-12 orang tersebut mendengar suara yang penuh dengan kebencian, namun juga dengan energi yang bersemangat. Rumahku surgaku, petir membelah udara saat siang hari dengan cepat berganti dengan malam, dengan sinar hitam besar muncul setelah suara manusia Minos. Dalam sekejap mata, dia dan ketiga rekannya yang telah kembali ke dunia spiritual bersamanya muncul di luar pesawat luar angkasa. Mengirimkan hukum spiritual di area sekitarnya ke dalam kekacauan dengan kehadiran yang begitu kuat. Mata ke-12 kera itu terbelalak saat merasakan kekuatan keempat individu tersebut, serta kekuatan petir yang turun ke atas kelompok ini. Mata Minos menyipit saat dia merasakan kelompoknya membuat gelisah hal ini. Namun sekuat dan menakutkan di masa lalu, hal itu tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Enyah, Minos bergumam, menyebabkan jejak energi dan kekuatan yang mengancam berubah seolah-olah itu adalah cairan yang menguap dengan cepat.
Menghadapi teknik ke-10 Minos, bahkan Death Lightning yang terkenal pun tidak dapat melawannya. Cuaca di kutub utara dunia spiritual tiba-tiba cerah saat badai yang terjadi menghilang, dan sekali lagi berganti dengan langit biru cerah. Minos kemudian mengalihkan perhatiannya ke kera di 3 perahu, musuh pertama dalam perjalanan kembali ke planet asalnya. Ke-12 kera ini hanya sempat melihat Minos tersenyum pada mereka sebelum tatapan mematikan Kaisar Stuart memusnahkan jiwa ke-12 alien tersebut. Tubuh mereka jatuh tak bernyawa ke perairan laut utara yang terkutuk, sementara ketiga rekan Minos menunggu perintahnya. Dia menatap laut utara dalam diam sejenak. Perjalanannya memungkinkan dia untuk mengetahui semua rahasia daerah ini dengan sekali pandang. Namun, Minos tetap acuh tak acuh terhadap kenyataan bencana di laut dan dengan cepat berbicara kepada teman-temannya. Ruth dan aku sedang menuju ke benua tengah. Kalian berdua akan pergi ke benua ilahi dan benua binatang. Aku tidak yakin dengan situasi di sana, tapi singkirkan semua non-pribumi dunia kami yang kalian temui di sepanjang jalan. Setelah Anda menyelesaikan tugas Anda, teruslah mencari tanda-tanda musuh dan musnahkan mereka sampai saya memanggil Anda, atau sampai tidak ada jejak musuh yang tersisa di planet kita. Kedua penguasa level 102 mengindahkan kata-kata Minos dan segera membuka celah ruang saat mereka bergerak menuju tujuan masing-masing. Ditinggal sendirian bersama Ruth, Minos mengendalikan ruang di sekitar kapal mereka dan distorsi spasial yang melaluinya mereka dapat mengakses lubang cacing universal, memastikan musuh mereka tidak melarikan diri. Segera setelah itu, mereka berangkat bersama, membuka celah di ruang angkasa saat mereka terbang menuju benua tengah. Aku akan pergi ke pusat wilayah kita untuk mengamankan situasi rakyat kita. Jika musuh belum melakukan yang terburuk, aku akan segera bergabung denganmu setelah aku mengetahui situasi di sana, ucapnya tanpa rasa takut. Keluarga harus berhadapan dengan alien di seluruh dunia. Ruth berada di level 101, dan kemampuan spesialnya adalah generasi super. Bahkan jika seseorang bisa menyakitinya di dunia ini, mereka tidak akan pernah bisa membunuhnya. Ruth setuju dan kemudian berpisah dari suaminya untuk pergi ke medan perang di benua selatan, sementara suami pergi ke inti kerajaan dataran hitam. Semenit setelah Minos dan orang-orangnya tiba di dunia spiritual, celah spasial muncul di atas kota kering, menarik perhatian semua ahli yang mengawasi area tersebut. Charlie dan Aurae tidak ada di sana. Mereka berada di benua selatan, mencakup wilayah pasukan Irpol. Yang terkuat di pinggiran kota adalah demigod level 95 yang mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar dan gemetar ketakutan saat dia merasakan teror mendekati ibu kota. Namun, pada saat itu, jutaan orang, tidak hanya di kota kering, namun di sebagian besar kerajaan dataran hitam, merasakan sesuatu yang istimewa muncul di dalam diri mereka. Merasakan kekuatan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, Minos tiba di kawasan tersebut dengan senyuman di wajahnya, menyadari bahwa rakyatnya telah bertahan cukup lama. Kamu sudah bertahan lama, sekarang santai saja, biarkan aku yang mengurus sisanya. Perang dunia sudah berakhir, suaranya bergema di setiap hati yang terhubung dengan kekuatan imannya. Bangkitnya dataran hitam bab 2359 bersatu kembali dengan keluarga. Saat Minos mengucapkan kata-katanya saat tiba di kota kering, tidak hanya di tempat itu, tapi di seluruh wilayah utara benua tengah, semua orang mendengar suaranya di dalam hati mereka. Bahkan mereka yang tidak percaya pada Minos entah bagaimana mendengarkannya, karena setelah semua perbuatannya di masa lalu, dia kini dianggap sebagai sosok legendaris di dunia ini. Meskipun dia dianggap mati, banyak orang terus-menerus memikirkannya, bertanya-tanya seperti apa jadinya jika dia berada di benua itu. Ini adalah sebuah keyakinan, sebuah cara untuk meletakkan keinginan seseorang di tangan sosok yang mampu mengumpulkan seluruh kekuatan orang-orang tersebut. Jutaan orang di seluruh wilayah mengenali suara Minos dan menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat ke langit, air mata harapan mengalir dari mata mereka. Hanya mereka yang berada di dalam kerajaan tata ruangnya yang tidak mendengar suaranya. Namun bahkan mereka yang berada di dalam kerajaan kuasi spasial yang terbuat dari lubang hitam dengan jelas mendengar suara pemimpin tertinggi mereka. Dillian, yang saat ini berada di istana kekaisaran keluarga Stuart, mendengar suara dan senyuman itu muncul di wajahnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Yang mulia, dia bertanya dengan keras saat Minos melintasi penghalang spasial antara kota kering dan bagian luar kerajaan kuasi spasial. Minos melihat banyak perubahan yang terjadi di kota tersebut setelah memasukinya, mulai dari banyaknya penduduk baru, tidak hanya manusia, tetapi berbagai ras binatang dan bibrida. Hingga peningkatan beberapa bawahannya. Salah satu yang pertama kali dia rasakan adalah Dillian, yang dia harap masih hidup. Bawahan Minos meninggalkan tempat mereka dan dengan cepat muncul di hadapan Yang Mulia, mereka semua terkejut dengan kembalinya dia yang tiba-tiba. Tetapi juga oleh aura agung pemimpin mereka yang berlevel 99. Yang Mulia, Dillian berlutut di depan Minos, sangat gembira melihat pemimpin mereka, harapan dunia spiritual. Maaf, aku tidak bisa datang lebih awal, tapi senang bertemu denganmu lagi.
Lagi pula, sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih mendesak. Bagaimana status keluargaku? Berapa banyak korban yang kita alami? Dia bertanya sambil melihat orang-orang paling penting di sana. Dilian dengan cepat menenangkan diri dan berkata, keluarganya masih baik-baik saja. Kami telah kehilangan banyak tentara, bawahan, dan sekutu, namun keluarga masih solid. Untungnya, tidak ada satupun dari Yang Mulia dan Yang Mulia yang tewas dalam perang tahun ini, Yang Mulia. Mereka berada di kerajaan tata ruang mempersiapkan pertempuran terakhir. Itu terdengar baik. Dia merasa lega. Baiklah, semuanya, jangan khawatir. Ruth dan yang lainnya sedang menghancurkan alien Irpol saat kita bicara. Aku akan mencari keluargaku dan mengikuti mereka mengejar para penyerbu berdarah itu. Pada akhirnya, kita akan biarkan dunia spiritual kembali di bawah kendali kita. Dia menyatakan, sebelum menghilang dari area tersebut, menggunakan cincin kerajaan tata ruangnya untuk berteleportasi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi selama beberapa dekade. Orang-orang yang tetap tinggal semakin tersentuh dengan kepergian Minos, merasa bahwa segalanya akhirnya akan menjadi lebih baik. Tentu saja mereka mempunyai banyak keraguan. Tapi Minos ada bersama mereka, dan itu yang terpenting. Sekarang tidak ada yang bisa mengintimidasi mereka. Ketika penduduk kerajaan dataran hitam mengubah suasana hati mereka, hanya karena kedatangan Minos. Dia tiba di kerajaan tata ruang dan menemukan tempat indah dan menyenangkan yang sudah lama tidak dia lihat. Dia melihat seluruh anggota keluarganya berkultivasi di pinggiran area tersebut, beberapa teman dan sekutunya, namun dia juga merasakan aura tempat itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini dihasilkan dari integrasi jenazah faham dari Dunov, sesuatu yang telah meningkatkan kekayaan spiritual daerah tersebut. Meski begitu, tempat perlindungan budidaya keluarga Stuart kalah bahkan dibandingkan gurun terlemah dan termiskin di Zokaro. Sementara dia diam-diam mencatat hal ini. Yang terkuat di antara orang-orang di sana memperhatikan masuknya seseorang yang tidak mereka duga, dan meninggalkan kondisi meditasi mereka untuk melihat siapa yang berada di baliknya. Abby dan Gloria membuka mata dan merasakan aura Minos, tapi juga baunya. Mau tak mau mereka bergerak karena penasaran, tidak mengerti caranya. Aura Minos tidak salah lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tanda tangannya tidak akan pernah berubah. Kedua wanita itu menyadari bahwa itu adalah dia dan tidak ragu untuk memeluknya ketika beberapa orang di kerajaan tata ruang mendengar nama yang kadang-kadang mereka pikirkan. Berduka atas kepergiannya bertahun-tahun yang lalu. Rowan, Lily, Holly, Kendrick dan Sarah membuka mata melihat Abby dan Gloria memeluk ayah mereka. Semuanya segera bangkit dari tempat mereka seharusnya pergi ke sisinya, penuh pertanyaan di hati mereka. Maaf aku pergi begitu lama, Minos menjelaskan ketika dia melihat lusinan mata yang terkejut melihat ke arahnya, memahami bahwa ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan dan tanyakan. Kita akan punya waktu untuk membicarakan semua yang terjadi di dunia spiritual dan apa yang telah aku lakukan selama ini. Untuk saat ini, simpanlah pikiranmu sendiri. Aku di sini hanya untuk meyakinkanmu dan memberitahumu bahwa perang sudah berakhir. Apakah itu? Maisy bertanya sambil mengatupkan kedua tangannya, merasa ini semua sangat sulit. Sebelum saya datang ke sini, saya memusnahkan alien Irpol di The Adaman Land. Ruth dan yang lainnya sedang memusnahkan alien sekarang. Sekarang setelah saya melihat mereka di sini, saya akan bergabung dengan mereka dalam membersihkan kita perang belum berakhir, tapi aku jamin itu akan berakhir. Oswald tersenyum ketika mendengar ini dan merasakan beban berat di pundaknya hilang. Minos berbicara kepada setiap anaknya di sana, menyesali ketidakhadirannya dan meminta maaf kepada Lily karena tidak mampu melindungi ibunya, Isabella. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menyelesaikan balas dendam atas kematian Isabella. Maukah kamu ikut denganku? Dia bertanya kepada anak-anaknya. Apakah itu tidak berbahaya? Holly bertanya, suaranya bergetar. Tidak, musuh tidak terlalu lemah untuk orang tuamu, Holly. Dia bermain dengannya. Ayo, kalian semua, aku akan membiarkan kalian melihat akhir dari alien yang menyerang dunia kita. 5 anak Minos, Abby, dan Gloria meninggalkan kerajaan tata ruang bersamanya, kembali ke kota kering. Dari sana Minos akan segera membuka lubang cacing di selatan benua, tempat dia telah mendengar musuh dan dewa spiritual. Dunia dulu, Dilian dan beberapa orang penting dari kota kering akan bergabung dengan grup dan melakukan perjalanan di bawah perlindungan Minos ke medan perang utama dunia spiritual. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2360 Pembantaian dimulai. Saat Minos memimpin sekelompok besar penonton ke medan perang, Ruth telah tiba di ujung selatan benua. Dia belum tiba di medan perang tempat terjadinya bentrokan dewa, tetapi di wilayah alien dari Irpol. Dia tiba di suatu tempat antara bekas kerajaan Flaming, kerajaan bunga, dan kerajaan Evergreen. Absennya makhluk dunia roh dan kehadiran beberapa kera asing menarik perhatiannya. Di daerah di mana seharusnya terdapat beberapa kota dan setidaknya 2 lusin suku binatang, hampir tidak ada makhluk hidup, kecuali 40 demigod penyerang yang dia lihat di dekatnya.
Sepertinya musuh telah mengambil alih wilayah itu, pikirnya dalam hati sambil mendekati makhluk terkuat di sana, demigod level 95 dan 96. Pasukan Irpol terkuat saat ini sedang memperluas perbatasan wilayah mereka di benua tengah melawan pasukan sekutu Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Dataran Hitam. Segera setelah dia bergerak, Kera di dekatnya menyadari musuh yang kuat dan panik, merasakan musuh telah menyembunyikan ahli baru untuk melawan mereka. Sial, dewa baru, brengsek. Aura wanita ini bahkan lebih kuat dari aura Cali. Para kera putus asa ketika mereka mencoba melarikan diri dari daerah tersebut tanpa berusaha menghadapi Ruth. Mengetahui bahwa kematian menanti mereka jika mereka mencoba melawan seseorang setinggi dia. Ruth mengeluarkan suara huh yang panjang dan kuat kepada makhluk-makhluk ini saat dia menggunakan teknik kunonya untuk mencegah mereka melarikan diri. Dengan satu gerakan, mereka semua bergantung pada penilaiannya, dengan nyawa mereka di tangannya. Ruth tidak bertanya apapun. Dalam posisinya saat ini, dia bisa dengan mudah menerobos tanpa mengkhawatirkan informasi rahasia apapun yang mungkin dimiliki makhluk-makhluk ini. Saat Ruth memusnahkan makhluk yang menghalangi jalannya dan membersihkan wilayah bekas kerajaan bunga, kerajaan Evergreen, dan kerajaan Flaming. Kedua sekutunya berada dalam situasi yang sama seperti dia. Karena salah satu dari mereka telah pergi ke benua ilahi dan yang lainnya ke benua binatang buas, keduanya telah tiba di wilayah yang sekarang dikuasai oleh kera Irpol. Ketika mereka tiba di benua-benua ini, mereka menghadapi situasi yang telah dilihat Ruth, sangat tidak adanya makhluk hidup di benua-benua yang sebelumnya padat penduduknya. Sementara beberapa kera menghuni wilayah yang cukup luas di benua-benua tersebut. Merasakan bahwa tidak ada dewa musuh di dekat mereka yang bisa mereka lawan, kedua penguasa level 102 membunuh alien yang paling dekat dengan mereka, sehingga memulai pemurnian kedua benua ini. Namun berbeda dengan situasi Ruth yang berada di tempat yang belum dikembangkan oleh alien Irpol. Benua yang menjadi target kedua orang ini telah dikembangkan oleh penjajah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Di benua ilahi, saat ini terdapat 70.000 alien, sedangkan di benua binatang, ras alien tersebut telah mengembangkan rencana mereka lebih jauh lagi, karena wilayah tersebut lebih cocok dengan mereka, telah mencapai level 130.000 alien. Jumlah tersebut tidak mengganggu keduanya. Mereka baru saja memulai misi yang telah ditetapkan Minos, membunuh segala sesuatu dan semua orang yang dapat mereka jangkau. Para pemimpin alien tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saat mereka berjuang untuk wilayah baru di benua tengah, pasukan mereka dimusnahkan oleh sekutu kedaulatan Minos. Di daerah antara bekas kerajaan Flaming, Sista dan Myrin, pertempuran besar sedang terjadi. Cali, Vico, dan Aurae berada di luar sana melawan 3 kera level 100. Sementara puluhan ribu makhluk di kedua sisi konflik bertempur di lapangan, beberapa berusaha melindungi wilayah mereka dari serangan musuh, yang lain mencoba memperluas wilayah mereka. Tanah, Cali, Vico, dan Aurae tidak merasa bahwa nyawa mereka terancam, namun tak satu pun dari ketiganya merasa memiliki peluang sedikit pun untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat. Di tengah hal ini, ketiga kera mau tidak mau mengapresiasi kinerja mereka, yang semakin meningkat di setiap pertempuran, semakin memperlihatkan kelemahan trio pemimpin dunia spiritual. Kamu harus menyerah, kata kera terkuat sambil bertukar pukulan dengan Cali. Orang sepertimu tidak akan bisa mengubah situasi di dunia ini, tapi akan sia-sia jika kamu mati. TSK, apa kamu pikir kamu bisa membelikanku? Dia bertanya dengan marah. Aku tidak berusaha membelimu. Aku tidak membutuhkanmu atau temanmu di sisiku, Cali. Kera itu tertawa, menyerah saja. Ambil pesawat luar angkasa dan keluar dari dunia spiritual. Planet ini sudah menjadi milik kita. Ambillah sekali dan untuk selamanya dan jangan sia-siakan budidayamu. Itu adalah kata-kata yang menggoda, tapi baik Cali, Vico, maupun Aurae tidak akan terpengaruh oleh saran seperti itu. Mengingat semua yang telah terjadi sejauh ini, kemungkinan kera-kera ini tidak akan menyerang mereka sampai mati saat melarikan diri dari dunia ini praktis nol. Bahkan jika mereka setuju bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Sejujurnya mereka tidak melihat bagaimana mereka bisa selamat dari pelarian dari dunia spiritual. Satu-satunya tempat mereka bisa melarikan diri adalah The Adaman Land. Tapi Irpol mendominasi tempat itu, mungkin dengan lebih banyak dewa di planet seperti itu. Pergi ke sana seperti memilih memasuki sarang monster. Dengan demikian, tak satu pun dari ketiganya membiarkan diri mereka terpengaruh oleh upaya musuh mereka, sementara ratusan makhluk di kedua sisi medan perang tewas dalam konfrontasi hari ini. Saat Irpol sedang menuju kemenangan lain atas kekuatan dunia spiritual, celah ruang seukuran rumah manusia normal muncul tidak jauh dari sana, memperlihatkan bala bantuan manusia. Para kera melihatnya dan tidak terkejut, tetapi anggota pasukan sekutu benua tengah tidak bisa tidak bertanya-tanya apa itu. Seharusnya tidak ada bala bantuan yang tiba di sana. Karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk meminta bala bantuan. Situasi di benua itu sangat menyedihkan sehingga dalam 2 pertempuran lagi,
Mereka tidak akan memiliki prajurit tersisa untuk mencegah pasukan Irpol maju ke wilayah mereka. Vico, Aurae, dan Charlie mengalihkan perhatian mereka ke retakan itu. Di mana Minos dan banyak penonton akan tiba beberapa detik setelah retakan itu muncul. Kemunculan Minos mengejutkan ketiga dewa dunia spiritual, sementara alien kera tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa itu? Salah satu dewa Irpol menyadari bahwa Minos adalah yang terkuat di antara kelompok yang baru tiba. Begitu dia merasakan situasinya, Minos mengubah suasana hatinya yang baik sebelumnya dan mengenali jejak pembantaian musuh. Keberanian rasmu tidak mengenal batas. Sepertinya aku benar-benar harus menghabisimu sampai tidak ada yang tersisa. Dengan menjentikkan jarinya, sayapnya terbuka, memperlihatkan pancaran senjata ini, tetapi juga kekuatan Kaisar Stuart. Seolah-olah dia telah menjadi penguasa dunia spiritual, puluhan petir hitam muncul di area tersebut, menuju ke arah masing-masing demigod yang membantai pasukan pribumi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.